Saya orang kampung gitu kan, kelas 2 SD saya sudah yatim ditinggal oleh ayah saya begitu kan. Jadi begitu turun pertama, apa yang saya katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah, aku hari ini bekerja, berikan aku rezeki, insya Allah tahun depan aku harus kuliah. Wih, begitu. gila doanya. Ya, lah ikut itu kan. Nah ketika mau nebas padi, saya nggak sanggup. Jadi kelas 5 SD itu saya sudah bisa berencana waktu itu. Tamat SD saya masuk SMP gitu. Tamat SMP masuk SMA. Tamat SMA berhenti kerja 1 tahun baru nyambung kuliah. Itu simple pikir. Iya, kelas 5. Cuma itu sistematis loh. Kelas 5 SD. Itu kelas 5 SD. Tamat SMA kerja. Setelah kerja 1 tahun baru nyambung kuliah. 5 tahun kuliah, saya sarjana, kerja, baru nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. By the way, terima kasih bagi Anda yang terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung, monggo disupport channel ini dengan cara di klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar, kembali lagi kita di Begesah. Kali ini saya sedang berada di ruang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Haji Muhammad Ali. Benar Pak ya? Benar, Muhammad Ali. Terhitung sejak kapan Pak di kantor Kementerian Kabupaten Ogan? Saya dilantik 28 November 2022. Oke. Jadi sekitar 2 tahun jalan 2 tahun 2 bulan lah. 2 tahun 2 bulan. Oke, kalau kita melihat nama ini Pak ya, Ya. Muhammad Ali, kayaknya familiar Pak. Apa Iya. memang orang tua dulu mengambil nama Muhammad Ali itu dari sosok petinju yang legendaris itu Pak? Iya, kayaknya seperti itu. Jadi saya kan dilahirkan di pesisir Sungai Komering gitu ya, di Oku Timur sekarang. Jadi saya anak ketiga. Jadi kakak saya itu lahir, terus yang pertama, terus yang kedua pada yang waktu yang kedua ini sudah mulai baru bisa jalan, yang pertama meninggal. Terus anak yang kedua meninggal. Jadi harapan di kita di ketiga. Nah, jadi sekitar tahun 70-an itu kan sedang jaya-jayanya Muhammad Ali gitu. Nah, jadi ayah saya ya konon sering nonton tinju itu, nanti kalau anak saya lahir namanya dikasih nama Muhammad Ali gitu. Di samping kan kakek saya kan memang P3N ya, dari zaman Belanda P3N. Jadi kakek saya ngasih nama begitu lahir saya Muhammad Soleh gitu. Jadi ayah saya ngasih nama Muhammad Ali, yang nama di sekolah ya Muhammad Ali yang dari ayah begitu. Kakek Muhammad Soleh? Muhammad Soleh, panggilan dari turunan dari di Komering itu kan di Marga Sumendawai itu dia turunan. Jadi kalau nama kakek dulu orang tuanya diturunkan lagi. Jadi ada berada itu nama Soleh diturunkan kepada saya Muhammad Soleh begitu. Ayah saya memberi nama Muhammad Ali. Jadi maksudnya nih gimana nih Pak? Jadi bapak memberi nama Muhammad Ali, sementara kakek Muhammad Soleh. Ya nama panggilan begitu. Di Komering itu kalau nama kakek itu diturunkan. Jadi kakek kita misalnya 5 bersaudara. Yang pertama kali yang tua misalnya Jamba. Nah, di setiap dia 5 bersaudara, Jamba, kemudian Datang gitu, kemudian Sapar begitu kan. Nah, ini masing-masing nanti ketika punya cucu pasti nama orang tiga ini ada. Diturunkan. Gitu. Jadi ada Jamba, ada Datang, ada Sapar begitu.
Oh jadi betul ya, Iya. Muhammad Ali itu memang mengambil dari Jadi sosok petinju itu. Di samping juga kan karena kakek saya P3N kan juga ya masuk, Ali itu ya sahabat Rasul begitu. Betul. Oh jadi memang Pak Ali ini memang keluarga besar dari Kemenak dulu, katakanlah begitu. Ya apa namanya, kakek saya kan dari tahun 40 berapa ya, jadi 50-an itu P3N sampai meninggal. PNS? P3N Oh bukan PNS tapi? bukan, tapi keluar P3N kan bagian dari Kemenak. Ya betul. Di desa-desa itu kan. Terus kakek saya meninggal diganti oleh paman saya Raja Ali Ma'ruf, P3N gitu kan. Nah, setelah itu diganti oleh kakak ipar saya karena meninggal paman tadi tahun 83 kakek saya meninggal, terus sampai 93 paman meninggal diganti oleh kakak ipar. Alumni Gontor kan, Zainal Abidin, PNS juga guru MTS, di VLT kan di situ P3N. 2 tahun menjabat meninggal juga. Saya masih kuliah waktu itu tahun 95 itu. Nah gitu. Ada orang dari kampung mudiklah ke dusun jadi P3N gitu. Tuh luruskan tita kakek tadi. Saya bilang enggak. Cukuplah kakek, paman sama kakak. Biarlah saya lebih sedikit lah dari itu. Maksudnya cukup di P3N, Ya, tapi ya. lebih dari situ. Lebih dari P3N sedikit lah gitu. Nah ternyata itu pembicaraan itu kan doa. Alhamdulillah begitu diangkat PNS tahun 98 saya terima, ya diterima sebagai CPPN, calon pegawai pencatat nikah di KUA. Yang membawahi P3N begitu kan. Oh betul. Nah, itu tahun 95 saya sampaikan seperti itu. Biarlah kakek sudah paman, kakak. Biarlah aku lebih dikit dari mereka. Nah, ternyata saya diangkat PNS pegawai KUA, calon pegawai pencatat nikah begitu. Masih sekitar P3N juga, membawahi P3N gitu. Tapi agak lebih setingkat. Lebih sedikit. Ngomong-ngomong Komering di mana, Pak? Saya dari kelahiran di Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka ya. Oh, Cempako. Kabupaten Oku. Sekarang Oku Timur. Itu marganya Semendawai suku 2. Makanya kalau di channel YouTube saya itu Muhammad Ali Semendawai. Oh, oke. Tadi sekitar tahun berapa lulus CPNS 98 ya? Iya, jadi saya selesai S1 itu 96 di IAIN. di IAIN Raden Patah, Fakultas Usuluddin, jurusan dakwah ya. 96 itu udah ikut daftar PNS. Jadi daftar 2 di OKI waktu itu CPPN, kemudian dosen gitu. Dosen di IAIN. Karena sudah sekian tahun tinggal di Palembang, pengennya jadi dosen aja begitu kan. Tes, ya alhamdulillah gugur di terakhir begitu. Dari 60 diambil 12, dari 12 tinggal 3. Nah 3 itu diambil 1. Oh. Kita gugur di situ. Bukan di ketampanan, bukan? Ya gugur di kecantikan. Karena yang lulusnya cewek. Gitu. Oh itu ya. Oh, jadi 3 itu yang diambil 3 Bapak nggak masuk waktu itu? Ya, dia dari 3 Dari terakhir 3 diambil itu 1. diambil 1. Bapak masuk 3 tapi? Masuk 3 besar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masuk 3 besar, gugur diambil 1. Jadi walaupun saya tidak lulus, tapi di hati ini terhormat begitu kan. Betul. Dari sekian alhamdulillah sudah sampai di situ. Nah, 2097 ikut lagi tes, daftar juga dosen, kemudian juga CPPN di OKI lagi. Terus ada dosen saya menyarankan, menurut saya kalau Ali mau dengar gitu, coba ambil CPPN aja di daerah. Kesempatannya lebih luas, kesempatan lebih besar kan. Kalau dosen kan sedikit gitu. Setelah pikir-pikir istikharah, udahlah ambil tes CPPN di Kemenak gitu. Daftarlah di Kemenak OKI waktu itu. Alhamdulillah lulus. 97 tadi? 97 lulus tes dan SK-nya keluar terbit, kita dilantik 98. Apa tuh CPPN itu untuk pencatat nikah tadi? Ya di KUA.
Baliknya ke penghulu juga waktu itu. Ya sekarang penghulu. Kalau dulu CPPN, calon pegawai pencatatan nikah. Artinya balik lagi dong ke tugas kakek dulu. Iya, cuma di atas dikit. Iya, di atas Kalau dikit. kakek dulu Statusnya calon apa namanya pembantu pegawai pencatatan nikah, pembantu pegawai pencatatan nikah, ini calon pegawai pencatatan nikah. Nah, itu. memang langsung menjadi pencatatnya, Ya, bukan jadi- pembantunya lagi. Jadi itulah memang apa namanya memang harus ini jadi kita semua. Kadang-kadang omongan itu jadi doa. Itu Pak. Berarti omongan Bapak itulah yang menjadikan Bapak seperti sekarang. Ya Gini. alhamdulillah itu apa namanya atas tentunya ya bisa sampai seperti ini. Kita juga tidak nyangka, saya tidak pernah nyangka. Saya orang kampung gitu kan. Apa namanya kelas 2 SD saya sudah yatim ditinggal oleh ayah saya begitu kan. Jadi tinggal di kampung dulu begitu apa namanya waktu SD itu udah bisa cari uang. Apa yang untuk dilakukan? nyambung hidup tadi kan karena ibu bekerja kan ya nggarap sawah di Panu kan jadi kita ya alhamdulillah karena kondisi tadi kan jadi ya cari-cari itulah untuk jajan Di desa itu? di desa. Jadi kalau apa namanya air sungai surut ya kita nyelam ngambil pasir itu kan tumpuk nanti tinggal dijual satu kalengnya kan sekitar Rp25 dulu kan pasir itu kan. Terus kalau air pasang itu kan banyak yang kalau dari ulu itu kan kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu. kita ambil. Itu juga banyak yang beli jual begitu. Kalau ada panen duku kita ikut manjat-manjat duku gitu. Ngambil upahan. Iya. Jadi juga di musim sawah juga begitu. Kalau orang musim ngetam kita ikut juga ngetam. Jadi siapa yang membiayai Bapak sekolah dulu ketika kan anak yatim kan? Iya. Sementara ibu mungkin petani ya. Ya jadi itulah yang biaya kan ibu. Ibu waktu saya SD sampai di MTS saya kan masih di kampung di MTS Negeri Capang 3. Itu kelas 1 MTS itu kita sudah apa namanya berlima kalau salah ya. Waktu itu ada berlima berteman itu sudah bisa cari uang. Jadi mendatangi apa namanya bos balur itu ya. Bos balur. Ya ikan ikan asin itu ya, di kampung itu Pak Tolib namanya masih hidup. Kita datang ngadap, tolong belikan kami jaring yang pakai bambu itu loh. Sebegini ya. Jadi apa namanya masing-masing 100 gitu. 100 itu buat kan. Begitu pulang itu jam 1 langsung berangkat masing-masing bawa perahu satu. Bawa perahu satu gitu. Terus ya apa asar tuh di tengah sawah itu. Jadi begitu sampai masang 100, begitu selesai 100 kembali lagi ke depan pangkal. Ini ikannya udah kena semua. Masuk. Walhasil begitu menjelang maghrib pulang itu penuh perahu nih. Oleh ikan sepat, ikan sapil begitu kan. Jadi mana yang hidup kita pilih, kita jual. Iya. Dicucuk begitu apa namanya berapa ya waktu itu satu cucuk itu isinya 5 atau 6 Di pinggir jalan dijualnya. pinggir jalan dia dijual di Bekasi. Kadang-kadang kita baru jalan itu udah nawar semua. Iya. Jual ikan jual gitu. Nah itu untuk jajan sehari-hari. Ya yang mati kita diasinin, dibalur. Untuk dimakan di rumah. Bukan untuk Dijual lagi? untuk dijual dengan yang hutang tadi, dengan bos balur tadi, dengan bos ikan asin tadi. Jadi seminggu atau 2 minggu sekali jual. Terus untuk bayar yang ini tadi kita ngebon tadi. Oh iya, yang ini Iya. tadi, yang apa jebakannya tadi? Iya, Apa dia istilahnya? jaring tadi. Nah, bayar. Alhamdulillah ya sekitar sebulan, tidak sampai 2 bulan udah lunas yang 100 tadi. Nah, jadi keuntungan sendiri. Jadi untuk jajan segala macam sudah bisa bantu orang tua lah gitu. Itu yang ngajarinnya siapa Pak? Bisa nyari duit waktu itu Pak? Nggak tahu spontan memang karena kehidupan, Karena keadaan. kehidupan di kampung seperti itu kan. Oh, dikirain Bapak ini emang anak-anak sultan. Rupanya sebenarnya itu ya hidup kecil masa Iya. Bapak. Berarti Pak dari desa itu dari lahir sampai ke MTS. Sampai MTS ya. Oke. Perjalanan hidupnya kita lanjutkan nih. Iya. Tingkatan aliyah kemana? Jadi begitu kelas 3 MTS apa namanya
Perjalanan saya liku-liku tuh itu banyak liku-liku. Kelas 3 MTS kata ibu saya, kau stop sekolah stop, aku mama dah bisa mama dah bisa melanjutkan biaya sekolah lanjutan gitu. Nah, kebenaran waktu itu ada paman kita kerja di Batam gitu ya. Pulang, saya bicara dengan paman, Mang, ada loka tak di Batam? Kalau loka, ya saya mau ikut. Oh, bentar. Berarti Bapak Lamika lah mutus nih sekolah? Iya. Oke. Ikut apa? Kerja gitu. Gitu. Oh, kau tamat apa? Ini baru nak tamat MTS. Ngapa ada sekolah? Atau mama saya ini tidak bisa lagi, tidak ada biaya lagi untuk menyambungkan sekolah. Gitu. Sekolahlah dululah, dia bilang gitu kan. Ternyata dia ke Palembang cerita dengan paman saya gitu. Ada kakak bapak saya pensiunan TNI dan ada lagi adik bapak saya pegawai Pertamina begitu. Diceritalah gitu. Janganlah kayak gitu. Sekolah lah, tidak boleh gitu. Akhirnya ya dua bersaudara ini pokoknya sepakat untuk menyekolahkan saya begitu. Akhirnya istri uwak saya yang tua sekali yang pensiun TNI itu pulang kampung jemput saya. Begitu tamat sekolah pokoknya Muhammad Ali ikut kami, harus sekolah. Kata ibu saya, kamu sanggup, pokoknya kami biar gitu. Ya alhamdulillah singkat cerita begitulah ke Palembang gitu. Disekolahkan, daftar di PGA Negeri Palembang. Man 3 sekarang? Iya, Man 3 sekarang. Pendidikan guru agama. Setahun setengah saya di sana. Asrama Pak ya? Di rumah Wak tadi, kakak bapak tadi. Iya. Di Simpang 4 Jakabaring itu. Jauh Pak? Di Lapanulu ya. Sekolahnya di Pak Jo kan? Iya Pak. Iya, setiap hari begitu. Itu naik apa itu? Naik dari rumah kadang-kadang jalan kaki ke Pasar 16 baru naik mobil Pak Jo. Itu tahun 88 ya. Setahun setengah dengan Wak ini, kemudian paman saya yang adik bapak bagi dong. Kami juga mau biaya begitu. Ini Bapak? Iya, akhirnya setahun setengah kelas 2 saya pindahlah ke tempat paman adik bapak di Pertamina begitu. Alhamdulillah semuanya kena semua, bisa membiayai kita begitu. Kiri kanan oke nih? Ya, alhamdulillah. Dan juga ya sampai selesai begitu. Ya alhamdulillah ya ketika ya Allah memberikan pertolongan kepada saya ya, waktu di MTS dulu dapat beasiswa, jadi saya tidak bayar gitu karena dapat ranking umum, juara umum gitu. Nah juga di PGA juga demikian, dapat dapat Super Semar dulu kan, dari Presiden Soeharto dulu, Yayasan Super Semar. Nah, tapi uang itu kita kumpul karena karena saya ditanggung oleh paman tadi. Nah, begitu selesai, singkat cerita, selesai tahun 91, selesai PGA, alhamdulillah tamat. Kata paman, saya sambungkan kamu kuliah. Ini yang paman yang kedua tadi ya? Iya, yang adik bapak saya, yang pegawai Pertamina. Iya. Kuliah katanya, tapi diploma 2. Itu guru agama gitu kan. Ya, makasih. Tapi di hati saya tuh saya pengen S1 gitu. Nggak mau saya di 2 itu. Kenapa pikir seperti itu waktu itu? Nggak tahu, pokoknya pengennya S1 begitu. Bapak sudah tahu perbedaan antara di 2 dengan S1 itu? Iya, pokoknya kalau itu di 2 pikir gajinya berapa begitu. Kalau saya harus S1 begitu. Nah, tapi itu kan. Tapi tetap dijalani. Begitu sampai ke IAIN, lihat pendaftaran enggak ada. Di 2? Di 2 enggak ada. Tahun itu ditutup. Di 2 tidak ada. Jadi udah alhamdulillah bilang. Walaupun dari itu alhamdulillah gitu. Iya. Nah, begitu pulang ke rumah, baik kan, paman, mamang sudah cek, kayaknya nggak ada di 2 tahun ini. Jadi gimana? Udah gini aja paman, saya ucapkan terima kasih
saya mikir karena anak beliau 8. Anak paman tadi? Anak paman 8. Walaupun pegawai Pertamina anaknya 8, terus saya dan adik ipar, ada istrinya 1. Jadi orang 10 yang dihidupinya? Yang dihidupi di biaya itu. Jadi saya mikir gitu. Jadi gini aja paman, saya bilang, Mang, aku biarlah istirahat dulu. Insya Allah cari kerja. Insya Allah tahun depan aku kuliah. Gitu. So, begitu. Iya, gitu. Aku cari kerja dulu. Udah. Nah, gitu kan. Udah. Pulang kampung. Tapi sebelum pulang itu saya ketemu ada orang kakak masih keluarga jauh lah, satu kampung juga. Gitu. Dia kerja dia alumni IN juga, alumni Fakultas Syariah. Tapi kerjanya di CV Serikat di Cina itu kan, di kontraktor CV Serikat. Lalu ada lo kak kerja Kang, sebenarnya Mbak Kak ajak, mau kerja apa? Ngangkul, mau? Ya enggak apa-apa saya bilang. Terus saya pulang ke kampung. Sampai di kampung 3 hari begitu. Mikir, apa kerja saya gini? Palembang lagi itu. Ke Palembang lagi. Ketemu lagi dengan kakak itu tadi. Sudah 3 kali saya bilang ngomong itu. Bukan, kau tuh memang mau kerja benar. Lah iyalah. Kerja di tempat saya itu loh. Ada lapangan, enggak apa-apa saya bilang. Tahun berapa itu Pak Rahmat? Tahun 91. Oke. Akhirnya diterimalah saya kerja di CV Serikat itu. Bidang apa itu? Oh, kontraktor ya? Iya, di kontraktor bangun jalan Musi 2 itu. Iya. Jadi kalau lewat Musi 2 itu banyak, saya ingat banyak sekali keringatku jatuh di sini. Oh iya. Iya, jadi dari Kertapati itu sampai Keramasan, sampai itu tembus dia jembatan Musi 2 itu sudah kontraktor lain. Nah, bekerjalah situ. Ya, alhamdulillah. 1 minggu itu 25.000 gaji. Kalau kita lembur bisa nyampe 40 gitu. Itu yang nomor 9 Pak Soeharto kalau nggak salah ya? 92? Iya, aku di pinggir jalan tuh Pak. Iya. SD. Iya, jadi itu kan itu kerja situ. Berapa tahun Pak? Dia apa? Ikut kerja itu? Sebentar. Cuma 2 bulan kalau salah. Muli lah Pak kira-kira. Iya, dari selesai itu dari Mei itu Juni sampai Agustus lah. Sampai menjelang 17 Agustus. Artinya Bapak, maaf ini jadi kulinya waktu itu di situ. Ngaduk atau iya, bukan itu. Saya kan kan pertama itu kan perintis. Jadi kalau orang di jalan itu kan mau nimbun tanah nih. Iya. Kita pertama turun itu nebas rumput itu kan. Bukan rumput dia, belukar sama juga ada padi. Jadi Bapak yang nebas-nebas? Jadi begitu turun pertama, apa yang saya katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah, aku hari ini bekerja, berikan aku rezeki, insya Allah tahun depan aku harus kuliah. Wih, begitu. Gila doanya. Ya, ikut itu kan. Nah, ketika mau nebas padi, saya nggak sanggup. Saya Pak Usin, saya bilang orang tua juga. Silahkan, saya nggak sanggup. Ngapa kata? Di kampung saya sekarang sedang kekeringan. Ibu saya itu nanam nggak sampai seperti ini. Ini sebesar gini, mau saya tebang nggak sanggup saya. Akhirnya lama-lama itu sekitar 2 minggu berubah lagi, naik lagi gitu. Sebentar uji cobanya itu. Yeah. Terakhir saya sudah tukang nyatat itu. Setiap mobil masuk nyatat. Numpahkan itu tanah, catat, tanda tangan, dikasih dengan dia, kita satu pegang laporan. Karena kakak tadi pengawas. Bapak juga tamat PGA, akhirnya sekolahan, disuruh nyatet. Pengawas lapangan gitu. Terus juga konsultan datang, diajaklah saya sering ngukur ruas DMG, ruas jalan itu kan, ngukur keasaman tanah. Wah, kalau lama saya jadi pemborong. Bukan, tadi yang Bapak cerita soal tidak berani nebas padi tadi itu, kok bisa Bapak ngomong itu Pak? Tidak sanggup, hati itu tidak ngasih. Itu berdasarkan pengalaman kecil Bapak dulu. Iya, saya kan besar di sawah. Kemudian sementara ini padinya gemuk begitu, batang seperti ini begitu.
Sementara ibu saya di kampung itu nanam padi itu kecil sebegini, kurus-kurus begitu. Masa saya mau nebang ini kan itu? Ingat padi yang ditanam oleh ibu saya. Boleh lah. Sebentar Pak, berarti Bapak berapa saudara nih? 3 bersaudara. 6 bersaudara. Yang pertama, kedua meninggal, terus saya nomor 3, nomor 4, nomor 5 meninggal, nomor 6. Jadi yang diajak mamang, diajak uak sekolah ke Palembang itu cuma Bapak? Saya sendiri. Apa oleh karena mereka melihat potensi yang ada pada Bapak atau memang oleh karena prihatin kehidupan keluarga Mama waktu itu? Ya memang kalau kan waktu itu sistem Ryan. Kalau saya saya kan diterima semua di STM, tapi di Batu Raja. STM-nya di Batu Raja, diterima masuk. Bahkan ditunggu sampai seminggu bisa kalau mau perpanjang. Kalau SMA-nya di Belitang, kalau SPG di Kayagung kan Ryan. Nah itu kan kalau masuk itu kan harus biaya. Iya. Nggak ada biaya, ibu saya nggak ada biaya. Maka satu-satunya jalan kami biayai tapi ikut kami ke Palembang. Iya. Gitu. Ya artinya mamang tadi melihat juga potensi Pak Ali karena tadi berprestasi juga sih kali ya. Ya. Sekarang mereka tuh di mana Pak? Baru meninggal, sudah meninggal semua. Bapak masih ingat ya sama mereka Pak? Ya iyalah, iya bisa lah. Oke. Saya tidak bisa begini kalau tanpa mereka. Iya. Oke lanjut, berarti cuma tidak sampai setahun ikut kerja di proyek tadi? Nah jadi gini. Doa Bapak tadi terkabul? Ya jadi gini, ceritanya gini, belum nanti. Jadi begitu itu bekerja dijalani, terus sampailah ya lumayan lah penghasilan itu kan 40.000 seminggu itu kan kalau lembur ya. Cuma menjelang 17 Agustus kan ada istirahat nih. Saya mikir gitu kan. Apakah iya bidang saya di sini yang saya kan alumni PGA nih. Jadi kalau tuh tidak bisa di sini tuh. Kalau sudah waktu zuhur saya izin. Pengawasnya kan Cina juga kan. Non Muslim lah. Iya non Muslim kan. Kok izin? Apa? Sholat sebentar. Bukanya lain gitu. Udah sholat bawa batang kelapa itu. Mau asar, kok izin mau sholat. Jumat juga begitu kan. Nggak seneng lah kira-kira. Ya kurang itu lah. Dia ngomong tapi kelihatan di kita kan. Tapi batin kita begitu. Kayaknya nggak tepat saya di sini saya bilang. Saya alumni PGA begitu kan. Akhirnya begitu 17 Agustus istirahat kan waktu kan memang libur 17 Agustus. Nah tiba-tiba saya diterima ngajar di Pusri sebagai guru agama. Okay. Ya, tapi gajinya 25.000 satu bulan gitu. Jadi saya cerita dengan adiknya istri paman itu, gimana pendapatmu? Saya kerja di syarikat, sipil syarikat. Udah nikah waktu itu? Belum. Saya cerita gimana? Kalau saya syarikat itu kan 25.000 seminggu. Kalau dapat lembur 40.000 seminggu. Sedangkan di sini gaji saya sebulan 25.000. Apa dijawabnya? Nah itu perlu diskusi itu. Masukan itu kadang-kadang dari teman yang berharga itu. Apa jawabnya? Udah terima aja itu. Kalau itu kan panas. Kalau ini kan dingin. Ngajar di ruangan. Terus bidang kamu memang jadi guru kan, guru bidang kamu. Walaupun gaji sebulan sekali 25.000. Pikir mati. Udah. Akhirnya bismillah terima. Maka berhentilah dari sipil syarikat, pindah jadi ngajar, jadi guru agama sesuai ijazah kita begitu. Itu saja. Kalau gaji sebegini gimana? Cukup nggak? Saya bilang. Nah, gitu kan. Tapi begitu mau ngajar ya Allah berikan aku rezeki tahun depan aku harus kuliah. Sama doanya? Iya sama. Tiba-tiba ada tawaran dari Pusri juga musiman gitu kan, di Masjid Al-Aqabah itu gaji gitu pas hari Jumat itu, setiap hari Jumat itu gajinya 2.500 begitu, cukuplah untuk ongkos saya ngajar satu minggu itu kan. Nah, terus terima, terus langsung juga diterima ngajar di TPA-nya, di madrasahnya. Ya alhamdulillah singkat cerita didorong tempat saya ngajar, kemudian dari madrasah, dari yayasan dari bimbingan rohani PT Pusri, kau harus kuliah dek begitu. Alhamdulillah
membuat support semakin baik, dan ternyata tahun depan yang daftar bisa daftar kuliah. Siapa? Nah, jadi begitu mau daftar itu saya ditanya oleh Pak Adriani, orang Padamaran, pengurus bimbingan rohani PT Pusri, kau nak daftar apa deh? Jadi aku sesuai jurusan Kak, karena saya alumni PGA pasti ke tarbiyah berarti. Menurut saya nggak usah daftar tarbiyah katanya. Ngapa? Saya bilang ya di kantor kita nih alumni Surudin semua nih, saya, Pak Baksin, Pak Janis, paling tidak buku kau udah minjem lagi katanya. Dilema lagi kan, keinginan kita pengen tarbiyah tapi kawan-kawan Surudin. Akhirnya selama 1 minggu saya mikir dan istikharah, dapat jawaban, udahlah yang penting ilmunya. Usuluddin. Karena banyak bukunya sudah ada. Jadi dan di perpustakaan Masjid Pusri itu kan banyak. Jadi bismillah berangkat ke daftar. Hari terakhir. Pilihan pertama Fakultas Usuluddin jurusan dakwah. Pilihan kedua Fakultas Tarbiyah jurusan pendidikan agama Islam. Masih balik lagi kan. Masih tetap ada di kedua. Iya. Pilihan ketiga Fakultas Usuluddin jurusan perbandingan agama. Tes, lulus dan diterima, ternyata Fakultas Usuluddin jurusan dakwah. Dakwah belum ada fakultas dulu? Belum, waktu itu masih Usuluddin. Dakwah jurusan waktu itu. Iya. Nah itu. Jadi bener lah Pak ya, sudah tamat PGA Bapak bekerja, mungkin betul lah durasinya setahun cuma Bapak taruhlah tidak menyambung perguruan tinggi. Iya, ada setahun. Cuma setahun berarti. 1 tahun. Kalau dengar cerita Bapak dari awal, kayaknya Bapak dari kecil sampai ke PGA mau kuliah tuh agak sistematis berpikirnya. Itu kenapa, Dan Pak? Dini, waktu saya ngajar itu kan sempat cerita dengan setelah saya nikah ya. Setelah saya nikah baru cerita dengan kawan-kawan. Ya Allah, saya bilang, ternyata cita-cita saya kelas 5 SD dikabulkan oleh Allah semua gitu. Jadi kelas 5 SD itu saya sudah bisa berencana waktu itu. Tamat SD saya masuk SMP gitu. Tamat SMP masuk SMA. Tamat SMA berhenti kerja 1 tahun baru nyambung kuliah. Itu simple pikir. Iya, kelas 5. Cuma itu sistematis kelas 5 SD. Itu kelas 5 SD. Tamat SMA kerja. Setelah kerja 1 tahun baru nyambung kuliah. 5 tahun kuliah. Saya sarjana. Kerja. Baru nikah. Begitu. Nah, cuma yang terakhir itu ternyata tepat tamat SD saya diterima di SMP negeri. Tapi SMP negeri kan harus pakai sepeda. Jadi ibu saya itu udah ngasih tahu saya lagi. Begitu turun dia kepala MTS-nya kan, MTS negeri itu dekat rumah, cuma lewat kuburan aja, Pak Sanubi Soman. Begitu naik, kau sudah aku daftarkan sekolah. Di mana? Itu sama Pak Nek Sarnubimu sudah daftarkan. Jadi di MTS katanya. Kalau mau ke SMP kan tidak ada sepeda. Jauh. Iya. Jadi udah sebagai anak kita terima. Udah, ini yang terbaik menurut Allah. Pilihan orang tua. Masuk. Tamat saya diterima di STM Batu Raja. Iya. Begitu itu lagi lain cerita begitu. Akhirnya saya harus masuk PGA begitu. Tidak diridhoi oleh Allah masuk STM itu. Karena juga saya pengen listrik, tapi di Batu Raja tidak ada listrik. Waktu itu hanya bangunan dan mesin, gitu. Teknik bangunan. Nah, kalau yang dua saudara Pak Ali? Nah itu, jadi, sudah kan tamat saya, tamat ini masuk kuliah kan. Tadi target saya kelas 5 kan 5 tahun. Iya. Kan normalnya waktu itu 5 tahun kuliah itu. Normal. Bayangan dalam waktu kelas 5 SD itu. Iya. Ternyata 3 tahun setengah saya selesai. 3 tahun setengah selesai, pas 4 tahun wisuda. Terus begitu tamat langsung nikah. Sebentar Pak.
Umur 5 tahun Bapak berpikir itu? Bukan. Kelas 5 SD? Kelas 5 SD. Nah, itu Bapak... Saya masuk SD itu umur 8 tahun. Iya, kalau kelas 5 SD Bapak bisa berpikir runut, sistematis itu, Dia Bapak tinggal di dusun. Bapak tuh ngelihat apa waktu itu? Mungkin kan TV jarang, radio mungkin zaman itu kan informasi sulit. Ya, tapi karena mungkin itulah, apa namanya, sebagaimana juga Rasulullah itu kuat itu karena ditempa dengan ujian-ujian waktu yatim, kemudian yatim piatu. Kita juga ditempa oleh karena kondisi orang tua sudah tidak ada lagi. Jadi karena kondisilah yang mencetak kita, membuat kita berpikir lebih dari kapasitasnya pada saat itu gitu. Nah, jadi begitu tahun 96 bulan Juni saya wisuda, Oktober saya nikah. Sudah nikah itu kan. Karena saya sudah kerja. Walaupun dia kan gaji saya sudah cukup lah untuk masih di Pusri waktu itu. Artinya belum CPNS tadi. Belum. Tapi untuk kebutuhan keluarga udah cukup. Artinya waktu Bapak berpikir umur kelas 5 SD itu sudah tercapai semua itu? Iya, sudah tercapai semua. Bahkan untuk kuliah lebih cepat, selesainya lebih cepat, dan menikahnya juga lebih cepat begitu. Tidak sesuai prediksi dia tadi. Tetapi lagi-lagi Allah mengembalikan itu. Jadi dalam perhitungan tadi, saya berumur 27 tahun itu baru menikah dan punya anak nanti. Ternyata saya menikah umur 25 tahun. Nah, punya anaknya umur 27 tahun pas. Wih. Jadi 2 tahun itu kosong. Ke dokter juga, kata dokter tidak ada masalah. Begitu umur 27 saya punya anak. Iya, rata-rata orang sukses itu memang menggantungkan rencana itu dari kecil, tapi jarang loh Pak, umur SD itu sudah bisa merunut akan menjadi apa saya akan ke depan itu. Jadi itu setelah saya baru sadar punya anak. Wih, semuanya terkabul oleh Allah cuma saya nikah lebih cepat, selesai sarjana juga lebih cepat, nikah lebih cepat, tapi punya anaknya tetap sesuai apa yang dirunutkan tadi. Mungkin sekitar waktu perencanaan sekitar kelas 5 SD itulah. Wah, luar biasa cerita Bapak nih. Nah, jadi itu kondisi itu. Dan juga dari kecil saya karena lingkungan agamis kakek tadi, jadi saya terbiasa itu itu tadi bernazar gitu. Gantungkan diri itu kepada Allah itu. Jadi kalau mau ujian, saya bernazar dari kelas 3 SD gitu. Ya Allah, saya mau ujian. Kalau saya ranking 1, saya akan puasa 2 hari. Nah, itu. Dan alhamdulillah terkabul gitu. Pas kabul puasa gitu. Jadi nazar itu yang sesuai kemampuan. Jangan kita mau kerja nazarnya macam-macam, mau motong kambing semacam, kita uang nggak punya begitu. Cerita ini Bapak ceritakan tidak kepada anak-anak? Dia juga semuanya. Tahu mereka begitu. Tahu. Berarti Bapak merasa hidup dalam apa waktu masa kecil? Dalam kegetiran kah? Dalam kesusahan kah? Atau memang banyak bantuan tangan-tangan Tuhan gitu? Enggak, tapi saya dilatih itu dari kecil seperti itu. Jadi tidak pernah mengeluh, dinikmati Pak. Dinikmati saja semuanya. Dan tugas kita ya bekerja gitu. Oke. Singkat Pak, Bapak 97 lulus, step-stepnya karir Bapak singkat saja sampai ke tahap ini. Ya, 97 saya lulus, penantian hampir 1 tahun, itu Oktober ya, September lulus tes itu, bulan Mei baru SK keluar begitu. Dan tanggal 28 Mei saya terima SK, dilantik. Kemudian 1 Juni bertugas di KUA Tanjung Batu, yang tidak pernah terbayang di mana Tanjung Batu itu pada saat itu kan. Alhamdulillah situ. Kemudian dari situ saya pindah ditugaskan di KUA Padamaran. Alhamdulillah dari 98 tahun 2000 saya 99 prajabatan, tahun 2000 saya sudah dikasih kepercayaan sebagai wakil PPN, wakil pegawai pencatat nikah, wakil kepala KUA.
tahun 2001 saya ditarik ke kabupaten karena 2000 itu terpilih sebagai pegawai KUA Teladan. Kabupaten Oki. Tahun 2001 saya ditarik ke kabupaten, kemudian ikutkan pendidikan. Pulang dari pendidikan saya dilantik jadi kepala subseksi penyuluhan di Kandepak Oki ya. Kalau sekarang ya membawahi para penyuluh seperti Anda ya, di Penais waktu itu, seksi Penais. 2 tahun di situ saya jadi kepala KUA Keagung. Ini yang agak lama jabatan saya. Dari 2003 sampai 2009. Nah, selesai dari sana ditarik lagi ke kantor jadi penyelenggara zakat wakaf. 1 tahun saya dipindah lagi jadi kasih urais 2 tahun. Kemudian yang saya masuki tadi merger semua. Penais, urais dan zakat wakaf itu merger jadi satu, jadi namanya Kasih Bimas Islam. Saya jadi Kasih Bimas Islam di situ 7 bulan dipromosi. Alhamdulillah saya dipromosi zaman Pak Kakanwilnya Pak Najib Haitami yang baru meninggal kemarin. Saya dipromosi jadi kepala kantor Kementerian Agama Oku Selatan. Itu yang pertama kali. 2013 ya. 2013 sampai 2015. 2015 saya dimutasi menjadi kepala kantor Kementerian Agama Oku Timur. Oke. Balik ke tanah kelahiran, tanah tumpah darah. 2 tahun 2 bulan saya diminta membantu Pak Kanwil untuk tugas di kantor wilayah, menjadi kepala bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Lagi-lagi saya disadarkan oleh Allah, ya Allah, saya dulu guru PAI. Sekarang masuk jadi Kabid Pakis, membina guru PAI, guru pendidikan agama Islam. Saya dulu guru pendidikan Al-Quran, guru TPA. Sekarang ngurusi TPA. Jadi Pakis itu pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan agama sekolah umum dari TK sampai SMA, ke SMK, kemudian keagamaan itu pondok pesantren, diniyah dan pendidikan Al-Quran. Ya Allah. Dulu guru PAI, sekarang ngurusi PAI. Dulu guru TPA, guru pendidikan Al-Quran, sekarang ngurusi pendidikan Al-Quran. Dulu kepala TPA, sekarang ngurusi itu. Dulu guru diniyah, sekarang ngurusi diniyah begitu. Saya pernah kepala madrasah diniyah di pusat itu. Nah, itu lagi-lagi ketentuan Allah itu. Jadi apa yang kita jalani itu ternyata bolak-balik untuk itu. Kemudian juga pernah PLT Kabaktiu, pernah PLT Kabid Haji di Kanwil kan setahun 2 bulan. Dan terakhir jabatan saya di kantor wilayah sebagai kepala bidang pendidikan madrasah. Tanggal 28 November 2022 saya dimutasi lagi ke sini, ke lapangan lagi, melengkapkan catatan. Oku Selatan sudah, Timur sudah, sekarang balik ke Oku Raya. Oku Raya selesai. Selesai Oku Raya, tinggal Oki nih yang belum. Oki sudah 15 tahun saya tugas di Oki. Kepalanya maksudnya Pak? Iya. Oke, luar biasa. Nah Pak, ini kan kalau saya lihat Pak Ali ini orangnya pekerja ya. Buktinya begini Pak, saya lihat waktu Bapak dengan gercepnya itu yang soal Mangunman yang di Pengaringan ya, itu kan di bawah tangan dingin Pak Ali, set kalau bahasa sekarang tuh kelar. Terus di kantor ini Pak, kayaknya ada perubahan kalau saya lihat. Ya agak tertata, masuknya juga nggak sembarangan lagi. Saya pun kaget tadi harus tinggal KTP. Gitu loh Pak. Ya apa namanya, kita kan mengalir saja gitu. Tapi kan berusaha setiap amanah, kepercayaan, jabatan itu kita jalani dengan baik. Dan pekerjaan itu bagi kita, bagi saya kita, dan kita umat Islam itu kan, dan semua umat beragama sih sebenarnya, mendasarkan kalau saya kembalikan dengan moto kita itu, moto ikhlas beramal itu kan. Jadi pokok pertama itu yaitu bekerja itu ikhlas, bekerja itu dalam rangka ibadah. Jadi kalau ibadah itu ya kita tidak minta nilai dengan manusia, tapi minta nilai dengan Tuhan, dengan Allah. Itu jadi kan niatnya situ itu. Jadi begitu dimanapun kita ditugaskan, berusaha menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya ya sesuai kemampuan, batas mana kemampuan kita kan. Jadi tidak perlu juga muluk-muluk yang berlebihan tapi tidak bisa dijalankan gitu kan. Dan itu mengalir spontan saja begitu gitu. Dan juga bekerja ini kan tidak bisa saya sendiri.
kan kita punya tim. Jadi ada Kasubag, ada Kasih, ada penyelenggara dan staf-staf itu. Kalau tidak didukung semua itu tidak bisa juga. Walaupun sehebat-hebat pimpinan, kalau tidak didukung oleh jajaran tidak bisa juga. Iya. Termasuk Adinda juga kan sebagai di media maupun sebagai penyuluh juga berperan membantu kami gitu kan itu. Nah, jadi begitu datang ke sini kemarin, ya saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk Oku, karena Oku ini bukan bagian lain bagi saya, karena saya itu kan dulu kan ya di Kabupaten Oku sebelum pemekaran. Iya, gitu, masa kan. kecilnya. Jadi ya Oku itu ada dalam darah daging saya begitu. Jadi bagaimana saya bisa berubah? Ya cuma ya, tapi keterbatasan anggaran juga kan. Akhirnya saya laporkan juga dengan Pak Kanwil kemarin waktu peresmian PTSP itu, Pak, kita nggak ada punya anggaran ini, dana pemeliharaan kita geser ke sini. Jadi akhirnya, tapi alhamdulillah jadilah PTSP itu walaupun belum sempurna gitu kan. Tapi paling tidak dari sendi-sendi layanan itu sudah bisa mengakomodir. Jadi kita menginginkan pelayanan itu pendek dan cepat gitu. Jadi semuanya layanan itu selesai di ruang PTSP itu. Jadi dan dalam waktu yang tentunya ada terukur waktunya. Itu yang kita ciptakan. Ya alhamdulillah ada CSR dari bank yang bantu juga begitu kan. Ya itu setiap ada keinginan insya Allah ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Terbaru nih kado dari Pemkab. Ya. Nah, terus nyangkut yang pengaringan itu kan di sini saya baru 2 bulan di sini kan, tiba-tiba Kepala MAN dengan MTS ngadap di sini di pos ini. Pak, katanya informasi dari Kua Semidang Haji ada Pak Kades Pengaringan dan masyarakat ingin menghibahkan tanah ke kita, Kementerian Agama. Oh, saya bilang ambil itu. Karena saya selalu berpikir waktu masih di bidang penmat dulu, di madrasah dulu, saya berpikir juga, begitu saya masuk di sini berpikir juga. Karena Oku ini kan kabupaten induk ketinggalan, tapi Iya betul. Oku Selatan itu 9 madrasah negeri. Pemekaran kan? Oku Timur 9 madrasah negeri. Sementara Oku hanya 4. Oke. Min 2, MTS 1, MAN 1. Nah ini saya bilang, kita ambil itu, mudah-mudahan nanti bismillah, mudah-mudahan jadi cikal bakal nanti jadi MAN 1, MAN MTS 2, MTS 2 dan MAN 2 nanti. Pokoknya kita berbuat dulu insya Allah. Kapan Pak kita tinjau? Saya bilang, saya ingat semboyan Pak Yusuf Kala dulu. Lebih cepat lebih baik. Jadi jangan lama-lama, besok kita tinjau gitu. Akhirnya kita tinjau yang waktu itu kan. Kaget juga kan pemerintah desa Pengaringan kan begitu cepat gitu. Iya, betul. Cepat, besok langsung kita tinjau. Kemudian ada keraguan waktu itu dari Pak Sarbaki kan, karena udah 2 kali mau dihibahkan tidak jadi terus. Pertama untuk SMK tidak jadi, untuk balai desa tidak jadi kan. Nah, jangan-jangan ini nanti di Kemenak tidak jadi. Saya bilang, saya pasang badan Pak, saya jaminannya insya Allah jadi. Gitu. Nah, itu komitmen itu yang kita tunjukkan, sesungguhnya kesungguhan itu. Dan ya kita ajak kawan-kawan rame-rame, yuk kita gotong royong infak seikhlasnya mana untuk buat tabungan kita di akhirat gitu. Ya ternyata luar biasa, alhamdulillah masyarakat berbondong-bondong juga. Dan juga kita bentuk juga untuk meletakkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat. Dia jangan kantor yang jadi pelaksananya, tuh panitianya silahkan MAN dan saya sebagainya. Ketua pembangunannya kan dari desa, ketua pembangunannya kan dari desa, kepala urusan gitu, kaur di desa. Jadi masyarakat puas dan alhamdulillah ternyata 6 bulan selesai dan 8 bulan bisa diresmikan. Itu ya mungkin idenya dari kita, tapi itu tidak bisa jalan kalau tidak semuanya. Iya. Bapak merasa lempeng nggak Pak karir Bapak ini dari awal jadi CPNS sampai sekarang menjadi Kakon Kemenak Kabupaten Oku yang ketiga kali pula ini kepala kantor ini. Merasa karir Bapak tuh lempeng gitu Pak, enak ini jalannya Pak.
Apa Pak yang menjadi penyebabnya Pak? Ya alhamdulillah, pokoknya apa namanya, kita setiap penugasan itu kita nikmati dan jalani dengan ikhlas. Yang kedua, taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Artinya mohon supaya diberikan kemudahan-kemudahan dalam penugasan itu. Kemudian juga mohon perlindungan daripada hal-hal yang negatif, Ya. dari apa namanya, dari bala, bencana dan lain sebagainya. Jadi kita jalani tidak ada beban begitu. Oke. Dinikmati. Jadi kerja itu, dari pekerjaan adalah ibadah. Pekerjaan adalah ibadah. Oke, terima kasih Pak Ali. Ya, Pak Haji sama-sama. sudah bercerita panjang lebar, sudah berbagi kisah, sudah berbagi cerita. Ini menurut saya banyak hikmahnya. Ya. Dan mungkin banyak yang tidak tahu ceritanya kan. Saya pun kaget. Dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan kami minta maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri perkesahan kami pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.